Bila kita masih ada di dalam nerakanya Allah, bila hati kita merasa diri kita yang paling ada, yang paling hidup, yang paling wujud, maka itu salah kamar, kita masih di dalam neraka. Maka dari itu ketaatan ataupun kemaksiatan itu harus masuk di dalam rumahnya masing-masing dulu. Sementara kepahaman kita selama ini kan tidak begitu. Kita sholat-sholat dulu, tapi di dalam hati kita mementingkan besok masuk surga atau dapat pahala. Besok surganya, besok nerakanya, besok itu tidak ada. Besok itu gaib, besok itu angan-angan, besok itu halusinasi. Kita selama ini ternyata nyembah, ngabdi, percaya, yakin kepada halusinasi diri manusia kita sendiri. Karena kita sudah masuk di dalam nerakanya Allah tanpa disadarinya. Nerakanya Allah itu terdiri dari manusia-manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah tempat atau pembakaran manusianya ketika masih ada manusianya dan masih ada hati yang keras melebihi kerasnya batu. Berarti adanya itu besok apa sekarang. Ya, besok apa sekarang adanya sekarang. Akan tetapi bagi manusia yang masih tertipu, terdogma dengan agama-agama apapun agamanya, pasti mengira adanya surga dan neraka itu besok. Neraka dan surga versi hawa nafsunya sendiri, bukan surga dan nerakanya Allah. Kalau neraka dan surganya Allah sudah ada ketika manusia sudah ada. Jadi untuk melakukan ketaatan, ya manusianya harus masuk Islam dulu, masuk surga dulu. Apa masuk Islam dan masuk surga? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam, bukan Islam yang kita yakini selama ini. Islam itu apa sih? Artinya Islam itu pasrahkan dirimu, menyerahkan dirimu kepada Tuhanmu, sehingga Tuhanmulah yang jadi Tuhanmu, bukan dirimu yang jadi Tuhan di dalam hatimu. Sehingga hanya Allah yang wujud, Allah yang hidup, Allah yang memerankan, dan Allah yang menguasai hamba-hambanya. Inilah yang dimaksud Islam itu. Dan inilah yang dimaksud surga itu. Jadi manusianya bisa beramal soleh, bisa ibadah di dalam surga. Kenapa? Karena ahli ibadah itu tempatnya di surga. Tapi kalau kita masih di dalam neraka, di dalam keakuan diri manusia kita, itu kan neraka. Jadi sia-sialah kita beribadah di dalam neraka. Kenapa? Karena di dalam neraka ada apinya. Api untuk membakar-bakar sholat dan ibadah kita. Apinya untuk membakar kebaikan-kebaikan yang kita sangka-sangkakan selama ini. Kenapa? Karena masih wujud manusianya yang merasa berkuasa atas segala sesuatu yang dilakukannya. Itulah neraka itu. Itulah lembah dosa itu. Nyata, bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka dan buktikan apa yang dikaji sejak tadi. Bagi sahabat-sahabatku yang baru bergabung di live ini, bisa diikuti kembali live-nya dengan dari awal sampai akhir di YouTube Uripe Allah. Ketik YouTube Uripe Allah, di situ bisa diulang-ulang kaji apa yang sudah dikaji lewat live di TikTok ini. Mari kita buka bersama di dalam surat Al-Humazah. Pengumpat artinya. Pengumpat ini ngumpat siapa? Manusianya yang ngumpat Tuhannya.
manusia yang ingkar kepada Tuhannya, manusianya yang syirik kepada Tuhannya. Mari kita buka bersama-sama di surat Al-Humazah, tanda bukti bahwa orang-orang yang ibadah, mengabdi dan menyembah kepada Allah itu wajib masuk surga dulu, dan tanda bukti orang-orang yang bermaksiat itu dari Allah wajib masuk neraka dulu baru bisa maksiat. Jadi bukan besok yang kita angen-angenkan, tapi sudah terjadi pada tiap-tiap diri manusia saat ini, saat masih ada manusianya. Bismillah. Mohon maaf, ngopi dulu ya. Bila kajian di hidup urip Allah ini membawa dampak kemanfaatan bagi kita, bagi hati kita, bagi pembaruan iman kita yang selama ini salah iman itu, silakan di-share atau dibagikan supaya Anda mendapat berkahnya dari Allah dan Anda mudah dipahamkan jalan menuju Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Saya jelaskan, celakalah bagi pengumpat dan pencela. Ini kalau di maknai yang tersurat, yaitu manusia-manusia yang suka mengumpat manusia yang lain. Kalau dipahami secara yang tersurat, yakni setiap manusia yang mencela, yang suka mencela sesama manusianya. Akan tetapi bila ini dikaji dari Allah, dari langit, maka celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Itu maknanya hati yang selalu mengumpat, hati yang selalu mencela Tuhannya. Apa hati yang mengumpat dan hati yang mencela Tuhannya? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang syirik, orang-orang yang mensekutukan Allah di dada mereka, yakni mensekutukan Tuhannya dengan hawa nafsunya. Jadi Allahnya tidak jadi Tuhan di dalam hatinya, malah diri kita yang jadi Tuhannya, sebagai penguasa, sebagai pengatur diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud pengumpat dan pencela. Menurut Allah, bukan menurut kita. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi manusia bila masih ada diri manusianya, yakni manusianya pasti mengumpat dan mencela Tuhannya. Kenapa? Karena semua keinginannya jarang terkabul, karena doa-doanya jarang dikabulkan oleh Tuhannya. Makanya mengumpat dan mencela Tuhannya di dalam hatinya. Yang ada hanyalah tolong, tolong, tolong di dalam neraka. Apa buktinya? Kita sering minta-minta. Ya Allah, minta ini, ya Allah, minta itu, ya Allah, ingin ini, ya Allah, ingin itu. Itulah yang dimaksud tolong, tolong, tolong di dalam hati yang panas, di dalam hati yang gelisah, di dalam hati yang ketakutan. Itulah neraka. Jadi kalau maksiat itu pasti manusianya masuk neraka dulu baru bisa maksiat. Maknanya maksiat itu apa? Apapun yang dikerjakan oleh manusia itu, bila manusia masih kewujudan, masih ingkar, masih syirik kepada Tuhannya, ya itulah neraka panas.
Sholat yang dilakukannya demi cita-cita yang diinginkannya. Sholat yang dilakukannya demi pahala. Sholat yang dilakukannya demi surga. Sholat yang dilakukannya demi dikatakan orang ahli ibadah dan sebagainya. Ya itulah anar. Jadi sholatnya di dalam neraka.